Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Studi Hadis Bapak Dr. Haji Wasman MAG, pada teman-teman kelas A3 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan, dan tak ketinggalan pula kepada teman-teman kelompok 7 mata kuliah studi hadis yang saya banggakan. Sebelum kami mulai pemaparan materi ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadza kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 7 akan memaparkan materi tentang ilmu jarh wa ta'dil. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Ibu Denik Priyanti, yang kedua Ibu Ulfa Hasanah, yang ketiga saya sendiri Siti Nurjana, dan yang keempat Ibu Syarah Nur Atari. Yang pertama, latar belakang. Umat Islam memiliki 2 landasan utama, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai pedoman hidup di dunia. Al-Quran adalah kalam Allah, telah dijamin kemurnian dan keabsahannya. Sedangkan sunnah atau sabda Rasul tidak semuanya berpredikat mutawatir, sehingga tidak semua hadis bisa diterima, karena belum tentu setiap hadis itu berasal dari Rasulullah. Oleh karenanya, muncullah ilmu yang berkaitan dengan hadis, atau bisa disebut dengan istilah ulumul hadis. Dari berbagai macam cabang ilmu yang berkaitan dengan hadis, ada satu ilmu yang membahas tentang keadaan perawi dari segi celaan dan pujian, yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil. Dari ilmu inilah kita bisa mengetahui komentar-komentar para kritikus hadis tentang keadaan setiap perawi, apakah diterima atau makbul, atau bahkan ditolak atau mardud, sehingga nantinya bisa ditentukan status dan derajat hadis yang diteliti oleh perawi tersebut. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang sifat-sifat seorang rawi yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya. Faedah mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dijarh oleh para ahli sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima, selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis dipenuhi.
Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian jarah wa ta'dil. Yang kedua, manfaat dari ilmu jarah wa ta'dil. Yang ketiga, metode untuk mengetahui al-jarah wa ta'dil. Dan yang keempat adalah syarat-syarat bagi orang yang mentajrihkan dan mentakdilkan. Pengertian ilmu jarah wa ta'dil. Secara bahasa, jarah merupakan masdar dari kata jaraha yajrahu, yang berarti akibat atau bekas luka pada tubuh, baik secara fisik ataupun non-fisik. Secara istilah ilmu hadis, kata jarah berarti tampak jelasnya sifat pribadi atau keadaan seorang rawi yang tidak adil dan menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Adapun pengertian jarah menurut para muhaddisin adalah sebagai berikut, yaitu menunjukkan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencatatkan adalah atau kedzobitannya. Pengertian ta'dil. Adapun kata ta'dil berasal dari kata adalah, yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang. Menurut istilah ilmu hadis, kata ta'dil berarti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan riwayatnya dapat diterima. Adapun pengertian ta'dil menurut para muhaddisin, salah satunya adalah sebagai berikut. Ta'dil adalah kebalikan dari jarah, yaitu menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukumnya bahwa dia adil atau dzabit. Pengertian ilmu jarah wa ta'dil. Menurut Abdurrahman al-Mu'allimin al-Yamani mengatakan bahwa ilmu jarah wa ta'dil ialah ilmu yang mempelajari tentang etika dan aturan dalam menilai cacat atau kritik jarah dan sekaligus mengungkap dan memberi rekomendasi positif atas kesolehan terhadap seorang rawi melalui lafaz-lafaz penilaian tertentu, juga untuk mengetahui tingkatan lafaz-lafaz tersebut. Adapun pengertian jarah wa ta'dil menurut para muhaddisin adalah sebagai berikut. Ilmu yang membahas rawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan lafaz tertentu. Selanjutnya, kegunaan ilmu jarah wa ta'dil. Secara garis besar, kegunaan ilmu jarah wa ta'dil adalah 1. Untuk menetapkan apakah periwayatan seseorang dapat diterima atau ditolak sama sekali. Yang kedua, untuk mengetahui kesohihan sanad dari sebuah hadis. Yang ketiga, untuk menyeleksi mana hadis sahih, hasan, ataupun hadis dhaif dari segi menghukumnya. Metode untuk mengetahui al-jarah wa ta'dil. Yang pertama, melalui kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia dikenal sebagai seorang yang adil.
seperti terkenalnya sebagai para ahli ilmu bagi Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Yang kedua, dengan pujian dari seorang yang adil, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil, yang semula rawi ditakdilkan itu belum terkenal sebagai rawi yang adil. Syarat-syarat bagi orang yang mentajrihkan dan mentakdilkan. Yang pertama, berilmu pengetahuan. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, warok. Yang keempat, jujur. Yang kelima, menjauhi fanatik golongan. Dan yang keenam, mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentarjihkan. Jazakumullahu khair. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari materi dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.